Jumpa lagi di Kominfo Update. Nah, bagaimana kabar kalian? Akhir-akhir ini sepertinya kita sering sekali ya mendengar tentang hacker, tentang pembajakan di dunia maya ya. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol seputar keamanan informasi. Dan di sini kita sudah hadirkan seorang tokoh di balik keamanan data dan informasi di Kabupaten Bantul. Selamat siang, Pak Winartono. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Winartono, Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian. Betul? Ya, betul. Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Siap. Nah, ini bagaimana kabarnya, Pak Win? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya. Nah, ini kalau kita menyebutnya sandiman, gitu ya, Pak? Boleh. Sandiman. Sandiman. Sebagai sandiman di Kominfo sudah berapa tahun ini, Pak, sebagai sandiman? Sudah lama tahun. Lama tahun itu mulai saya lahir di Bantul. Maksudnya lahir di pemerintah Kabupaten Bantul ini. 2004 saya sudah sandiman. Wow, berarti sudah 2004 ke sudah 10 tahun lebih ya, sudah hampir 20 tahun ya? Ya, betul. Sudah hampir 20 tahun sebagai sandiman, berarti sudah sangat hafal sekali tentang lika-liku persandian di pemerintahan. Insya Allah. Wow, dan ini lingkup ketugasan sebagai sandiman itu apa saja ya, Pak? Oke. Jadi dari waktu ke waktu sebetulnya ada pergeseran gitu ya. Karena memang dunia ini semakin lama semakin maju tentunya kan gitu. Berkembang. Nah, mungkin saya yang lebih pas cerita untuk saat ini saja gitu. Iya. Nah, kami di Dinas Kominfo ini melalui Perbub tentang SOTK yang ada gitu. Kita diamanahi untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian yang ada di pemerintah Kabupaten Bantul ini, serta melayani komunikasi internal Pemkab Bantul. Itu kalau lingkup ketugasan kita. Selain ada sampiran tugas di kami tentang pelayanan call center 112. Oh iya. Ini untuk panggilan gawat darurat di Kabupaten Bantul. Secara umum ketugasan kita itu, kemudian dalam prakteknya kita dibagi dalam 4 ketugasan besar gitu. Ya. Kami kelompokkan. Satu tentang keamanan informasi digital. Yang kedua tentang layanan telekomunikasi internal pemerintah Kabupaten Bantul. Ketiga tadi panggilan darurat 112. Iya. Yang terakhir tentang persandian itu sendiri. Iya. Ya. Itu Mbak lingkup pekerjaan kita. Kalau penjelasannya secara singkat saja, keamanan digital, layanan informasi. Kalau keamanan digital itu kita mengamankan berbagai macam data transaksi yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Bantul ini, khususnya atau lebih khususnya yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul yang dikelola Dinas Kominfo. Oh ya. Itu tentang keamanan informasi digital ya. Yang kedua tentang persandian. Ini kita lebih melayani ke pimpinan kaitannya dengan pengamanan kegiatan, ruang, dan hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan para pimpinan di Kabupaten Bantul. Yang ketiga, kita komunikasi, pelayanan komunikasi ini meliputi komunikasi baik itu telepon maupun radio untuk operasional di Kabupaten Bantul. Yang terakhir tadi call center 112, panggilan darurat untuk seluruh lapisan masyarakat di wilayah Pemkab Bantul. Oh iya, berarti keamanan digital itu tadi tentang keamanan semua aplikasi atau semua data yang masuk ke servernya pemerintah Kabupaten Bantul. Betul. Seperti itu. Terus yang persandian itu berarti yang itu ya, yang sering kita dengar secara berkala ke gedung pemerintahan atau ke rumah pribadi yang Betul, jadi pengamanan baik itu lokus gitu ya, lokus artinya ruangan-ruangan pimpinan yang untuk kegiatan maupun ruang-ruang rapat penting gitu. Kemudian juga kegiatan beliau yang penting-penting ya dihadiri beliau, pejabat kabupaten ini maupun pejabat provinsi dan pejabat tinggi, pejabat negara. Kita terlibat dalam pengamanannya, dalam hal ini pengamanan sinyal gitu ya. Oh, pengamanan sinyal. Ya. Terus itu pernah dengar itu kayaknya kalau di
rumahnya pejabat tinggi itu berapa tahun atau berapa bulan sekali ada itu ya, semacam Iya, ya itu. screening. Iya, namanya sterilisasi. Oh, sterilisasi. Sterilisasi ruang gitu ya. Ruang itu ya ada ruang tadi, ruang kerja, ruang rapat, kemudian rumah dinas dan seterusnya. Oh iya iya iya, berarti sangat rahasia sekali ya yang ditangani itu. Kemudian untuk strategi dari pemerintah Kabupaten Bantul khususnya di Kominfo ini untuk menjaga keamanan informasi itu seperti apa? Oke, kalau kaitannya dengan keamanan informasi, saat ini kan informasi itu lebih banyak yang sifatnya elektronik atau digital lah gitu ya. Nah, sehingga strategi kita tentu kita juga harus mengikuti perkembangan TI gitu ya. Teknologi. Ya, strateginya sebenarnya simple. Artinya gini, perkembangan itu harus kita ikuti gitu, harus kita ikuti sehingga kita harus mencapai sebuah titik di mana kebutuhan untuk itu terpenuhi. Nah, kebutuhan itu ya kebutuhan hardware, kemudian kebutuhan software, dan paling penting justru kebutuhan manware gitu. Gitu kan? Jadi hardware-nya ya kita juga harus update. Jangan pakai perangkat-perangkat lama untuk yang sekarang sudah semuanya serba cepat, kan nggak bisa gitu. Nah, kemudian software juga gitu. Makanya ada istilah di-upgrade dong gitu kan. Ya kalau nggak di-upgrade karena apa? Karena memang yang lama itu udah off update gitu. Jadi dia ketinggalan sehingga di sana terdapat bug-bug atau kerawanan-kerawanan kalau kita nggak update gitu. Iya, betul. Itu. Yang paling akhir tadi kebutuhan untuk manware. Jadi yang paling penting ini, secanggih apapun sistem alat kita, kalau manusianya itu tidak care, ya nol gitu kan, nol gitu. Karena justru paling besar itu kerawanan itu ada di titik lemah manusianya. Betul. Cocok? Cocok gitu. sekali. Itu. Berarti ini ya, untuk ini kalau semacam kita punya kayak mau aplikasi mau diluncurkan ke masyarakat. Betul. Gimana? Itu di bidang persandian di seksi keamanan informasi dan persandian ini. Itu apa sih yang dilakukan apa saja? Oke. Jadi gini, kita itu di unit kami itu lebih kepada pelayanan birokrasi gitu ya. Memang tidak langsung ke masyarakat, tetapi dampaknya akan sangat terasa di masyarakat gitu. Contoh, sebuah perangkat daerah akan membangun sebuah aplikasi untuk layanan masyarakat yang nanti dia hosting di server kita. Tahapannya nanti akan kita cek melalui unit yang lain dari sisi fungsionalitas aplikasi tersebut. Pasca itu masuk ke tempat kita akan cek aplikasi itu dari sisi kerentanan keamanannya. Kita melakukan penetration test atau pen test. Segala macam celah kita cek sehingga sampai dengan celah-celah itu bisa teratasi semua. Nanti baru kita sampaikan ke bidang infrastruktur untuk menyiapkan server, dan selanjutnya aplikasi itu bisa hosting ke publish gitu ya, kita publish. Hosting server kita publish. Nah, di sanalah manfaat kita akan dirasakan ke publik. Karena apa? Karena data-data publik yang masuk di melalui aplikasi itu akan kita amankan melalui sistem itu. Gitu. Ya, berarti cara gampangnya, cara awamnya itu kalau misal kita ada semacam aplikasi yang nanti sudah terintegrasi dengan NIK. Oke, boleh. Nah, itu kan pastinya sudah terjamin keamanan ya? Iya, karena NIK kan itu juga data pribadi gitu. Betul. Kan. Gitu. Oh ya, berarti semua aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bantul sudah terjamin keamanannya. Jadi jangan ragu. Ini Mbak Galis saya tambahkan ya. Setidaknya gitu, setidaknya itu kita sama-sama memahami pentingnya sebuah keamanan informasi atau data gitu ya. Karena memang di dunia ini, tidak hanya di Bantul sebetulnya, di dunia ini bahkan tidak ada yang bisa menjaga 100%. Oh, betul. Gitu kan 100%. Tetapi setidaknya celah-celah yang memungkinkan kerawanan itu terjadi atau ancaman itu ada, sudah kita tutup gitu. Oh iya. Kenapa demikian? Karena memang yang namanya teknologi itu terus berkembang gitu. Oh iya, benar. Gitu. Nah, ini kemudian kalau dalam hal persandian itu tadi ya, kalau di lingkup pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Bantul, kendalanya apa saja, Pak? Nah, ini kita pahami bersama, saat ini memang kita masih ada kendala, bahwa untuk Mbak Galih tahu gitu,
tadi Mbak Kali menyebut saya sandiman. Iya. Sandiman di Bantul itu cuma ada 2 personil. 2 personil ini yang bersertifikasi sandi. Oh, dari Ya. Badan Sandi Negara. Dari Saya, kemudian ada rekan satu lagi, dan itu harus melalui pendidikan sandi. Oh. Sehingga mendapatkan sertifikasi sandi, dan mungkin ada pasnya ketika disebut sandiman. Itu cuma 2 personil. Nah, atas ketugasan itu, dengan keterbatasan kita tidak lantas berpangku tangan aja, ya cuma 2 orang mau gimana, enggak Iya. gitu juga sih. Kita juga berkoordinasi dengan unit-unit sandi yang ada di institusi yang lain. Iya. Semisal provinsi, kabupaten kota yang lain, TNI Polri, kejaksaan, gitu semuanya ada. Gitu ya, ada di Jogja juga ada museum sandi. Kita berkolaborasi, manakala ada sebuah kegiatan kita saling bantu, saling menggandeng rekan yang lain. Gitu. Jadi kendalanya tadi di SDM yang memang masih personil, minim. iya, sangat minim. Yang kedua dari sisi peralatan. Iya. Banyak kegiatan sandi yang kita lakukan itu mutlak menggunakan peralatan. Entah itu metal detektor lah, entah itu untuk screening sinyal lah, untuk apa. Dan mohon maaf, kita juga belum punya gitu. Oh. Nah, memang kita juga tidak lantas memaksa untuk segera ada gitu, karena memang itu harganya cukup fantastis gitu ya, fantastis. Akhirnya kita pun mencoba koordinasi dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, Iya. untuk dibantu itu, tapi ternyata sana itu juga menaungi se-Indonesia ini. Peralatan jatuhnya di provinsi gitu, ada di provinsi DIY, dan itu bisa kita gunakan secara bersama-sama. Oh, berarti masih Gitu. meminjam ya untuk saat ini, masih digunakan bersama-sama gitu ya? Belum Persisnya punya. demikian. Nah. Dan itu diatur jadwalnya gitu. Oh Gitu, iya iya Mas. iya. Ya, berarti ya kedepannya semoga akan segera dilengkapi peralatan-peralatannya. Amin, ya, ya. Nah, kemudian tadi disebutkan layanan gawat darurat 112. Oke, ya. Bantu siaga 112 ya, Bapak? Betul, 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 ya. Itu yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat itu apa? Oke, kita mulai 112 ini dibantu, dilonceng di akhir 2019. 2019. Kita merujuk pada Permen Kominfo ketika itu, kita turunkan di Perbub sampai dengan di permennya di tahun 2016. Persisnya nomor 10, kemudian Perbub nomor 97 tahun 2019. Dan kita launching di tanggal 18 November 2019. Kita laksanakan dengan keterbatasan kemampuan kita, tetapi yang paling penting fungsinya gitu. Kita bisa mengedepankan layanan kepada publik atas kejadian darurat yang mereka alami atau mereka lihat. Iya. Itu bisa melaporkan ke kita lewat 112, karena itu panggilan resmi dunia sebetulnya 112 itu gitu ya. Sehingga kita bisa berikan layanan kepada masyarakat, dan masyarakat dengan cepat bisa mendapatkan pertolongan atas kondisi darurat mereka itu. Itu. Kemudian panggilan yang paling sering tadi ditanyakan, saat ini paling sering satu kecelakaan lalu lintas, selalu paling sering. Ada beberapa kali koordinasi dengan Polres Bantul gitu kita, bahwa Polres Bantul itu menempati ranking keempat di Indonesia untuk data kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia? Iya. Wah. Itu informasi terakhir kita terima di tahun 2020. Iya. Persisnya lebih sering di Jalan Paris, kemudian di Jalan Serandaan, Bantul, satu lagi di Jalan Jogjawates. Oh, Jogjawates. Jogjawates. Iya. Nah, itu paling sering. Yang kedua kali ini ya pastinya lah kita karena kondisi pandemi, COVID ya? informasi kaitannya dengan COVID banyak masuk di sana, dan 112 membantu koordinasi dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas gitu, dengan satgas COVID gitu, untuk berikan informasi ke masyarakat, edukasi, dan tentunya kebutuhan ambulan kalau itu mendadak gitu. Gitu, Mbak. Berarti untuk saat ini sudah berjalan dengan lancar ya untuk Alhamdulillah lancar. Antar OPD gitu. Iya. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi untuk masyarakat sudah bisa menggunakan layanan 112 Sudah. 24 jam. Gratis. Gratis 24 Artinya jam. tanpa biaya pulsa gitu ya. Iya, Terus kemudian pertanyaan berikutnya nih. Kalau tentang keamanan dan ancaman penipuan di dunia cyber, kalau masyarakat di Bantul khususnya, adakah yang melapor ke Kominfo?
Kalau tentang itu secara apa langsung itu belum ada. Oh, Belum ada. Kok belum ada gitu? Ya memang kita layanannya nggak ke publik langsung gitu. Kita kan layanan unit kita itu memberikan layanan ke birokrasi gitu kan, iya. birokrasi. Nah biasanya dari masyarakat itu biasanya ke OPD. Nah tapi kalau kaitannya dengan kejahatan cyber gitu, kita pantau juga karena kita juga terjalin komunikasi dengan unit-unit keamanan siber yang lain gitu. Paling banyak sih biasanya penipuan gitu kan. Oh penipuan, iya. Penipuan dan cyber. Kalau yang itu apa? Untuk kalau bukan masyarakat nih, berarti kalau OPD gitu ada nggak yang melaporkan? Ada kalau itu ada. Berarti pernah ya? Pernah, Maksudnya iya. mereka Pernah. Misalnya adanya situs mereka yang kena hack kan macam gitu. Oh iya. Kemudian karena adanya ini ya memang sudah pernah ada semacam penipuan di dunia cyber dan lain-lain. Ini setelah ini akan saya tanyakan tentang persiapan apa yang akan dilakukan untuk mencegah kejahatan cyber. Tapi ditahan dulu Pak jawabannya. Oke, siap. Kita lanjutkan setelah ini. Siap, ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini ngobrol-ngobrol yang lebih jauh lagi tentang keamanan informasi, keamanan data dan informasi. Tetap di Kominfo Update.